you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, selamat Natal semua. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online GBI Point Square. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, saudara sekalian, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Opa Niko. Kiranya firman yang disampaikan memberkati kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara terkasih untuk bergabung di dalam rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung di dalam KUL. Kami juga rindu untuk mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam KUL untuk dapat mengikuti KUL dengan tempat-tempat KUL yang sudah tertera di layar saudara masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mengirimkannya langsung melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar atau bisa juga dengan menggunakan QRIS. Untuk penyalaan lilin, kami menghimbau agar menyediakannya di rumah masing-masing secara mandiri. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang senantiasa tercurah Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang masih boleh kami laksanakan. Sampai hari ini kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, buat Indonesia. Diberkatilah kiranya Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Diberkatilah Tuhan pemerintahan bangsa ini. Diberkatilah Tuhan presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin di bangsa ini. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan yang turun untuk mereka semua Tuhan memimpin bangsa ini dan memberikan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Opa Niko dan keempat wakilnya. Juga kami berdoa buat Bapak Budianto Toto dan juga gembala kami Tuhan di tempat ini di GBI Point Square, Bapak Pendeta Suardi. Berkatilah mereka semua Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkati dengan kesehatan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak juga Tuhan pagi hari ini firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Opa Niko. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat Tuhan menyentuh setiap hati kami, memberkati setiap kami, berikan juga urapan yang daripada-Mu Tuhan buat Opa Niko menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan di rumah-rumah dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah online ini Tuhan diberkati juga berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu lagi nih guys, GBI Point Square kembali mengadakan ibadah secara online pada tanggal 27 Desember. Jangan lupa ya. Pada tanggal 1 Januari 2021, kita kembali mengadakan ibadah online pembukaan tahun yang akan dilayani kembali oleh Opa Niko, disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan tahun baru yang akan kita sambut di tahun 2021. Dan terutama kepada Bapak dan Ibu dan mungkin adik-adik saya, jemaat sekalian yang sungguh dengan setia berjemaat, beribadah bersama-sama kami semua di GBI Point Square. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik JC Awake Teens dan adik-adik sekolah minggu. Kami mewakili keluarga besar GBI Point Square mau ngucapin terima kasih untuk adik-adik JC Awake Teens dan adik-adik sekolah minggu yang selama ini sudah setia beribadah bersama keluarga GBI Point Square. Dan kami juga mau mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru, the Year of Integrity. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Sony Sumaningrat, mewakili dari GBI Point Square, mengucapkan banyak terima kasih untuk para gembala-gembala KUL, menggembalakan jemaat-jemaatnya dari Lebak Lestari, KUL Legoso, KUL PU, Points, dan Adiaksa. Kami juga mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah di ujung tahun 2020. Di akhir tahun kita selalu ingat Natal. Tahun ini kita merayakan Natal di tengah pandemi. Ini adalah Natal pertama kita rayakan secara online. Natal selalu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak Tuhan Yesus lahir, melayani, dikhianati, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati di atas kayu salib, dan mencucurkan darahnya yang kudus. Pada hari ketiga, dia bangkit. 40 hari kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan saat ini dia ada di surga, terus bersyafaat agar setiap orang yang percaya kepadanya selamat secara sempurna. Dan Tuhan akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya pada dia. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan saat menanti kedatangannya? Yang pertama, Tuhan Yesus mau setiap kita senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu membaca, merenungkan, memperkatakan firman Allah, dan pegang firman Allah dengan teguh. Yang kedua, selalu hidup intim dengan Tuhan, sehingga kita mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti rencana Allah dalam hidupnya, dan juga mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Yang ketiga, kita belajar hidup mengandalkan Tuhan, bersandar, bergantung pada Allah yang hidup. Yang keempat, hidup dalam unity untuk membangun kerajaan Allah dengan integritas yang tinggi, untuk menghasilkan buah, menjadi kesaksian hidup, sehingga banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021, yaitu tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Mari hari ini kita tinggikan Tuhan, kita memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang telah lahir saat ini, Dia ada di hati saudara dan saya. Mari hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mulia
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang bersuka cita, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Selamat hari Natal bagi saudara dimanapun berada. Hari ini hari yang berbahagia, karena hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus hadir, Yesus lahir, dan mulai kelahirannya, maka disitulah kemenangan kita sudah kita terima. Amin, haleluya. Mari kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Dia. Amin, haleluya. Turut semua kebenaran.
sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan
Menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai,
siap Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi,
kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan
untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian
ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di da 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 ba, Uriala bala 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 bala, Uri di da la 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 bala 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 bala, Uri di bishikara la bala bala, Ora la la bala 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 bala, Uriala la bala bala bala, Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita
harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan.
sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth.
Hari-hari terus berlalu dan hari kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kiranya Natal tahun ini membawa damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi saudara dan keluarga, serta memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Mari sambut kelahiran Kristus dengan menyalakan lilin untuk menerangi dunia yang semakin gelap. Beritakan kabar sukacita kelahiran Kristus dimanapun saudara berada dan kemanapun saudara pergi. Sampaikan kepada dunia, Kristus telah lahir bagi kita semua. Kelahiran Kristus adalah bukti kasih Allah bagi dunia, bukti kasih Bapa bagi kita, kasih yang menghendaki semua orang diselamatkan. Malam kudus, sunyi senang, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senang, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Kristus anak Daud. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur karena anugerah kasih-Nya kita telah merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus, yaitu Sang Mesias. Sekarang mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kami Tuhan di atas kayu salib. Mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan kepada setiap dari kami. Tuhan, biarlah kami boleh meresponi kasih-Mu Tuhan dengan benar. Kami ingin terus Tuhan untuk hidup dalam kasih-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Dan kami juga tidak ingin egois Bapa. Hendaklah seperti lilin-lilin yang telah kami nyalakan, yang bersinar tentang dunia ini, kami juga ingin terus memancarkan sinar-Mu Tuhan. Kami akan terus Tuhan membagikan kabar sukacita ini bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa dunia. Tuhan, hendaklah orang-orang yang telah mendengar kabar sukacita ini dapat berseru kepada Tuhan dan dapat diselamatkan. Dalam pelaksanaan amanat agung ini Tuhan,
Kami juga terus memohon penyertaan-Mu Bapa. Dan kami juga terus memohon perlindungan-Mu Tuhan kepada setiap dari kami. Biarlah kami juga terus boleh mempersiapkan diri kami lebih lagi Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan menerima berkat yang datang daripada-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Om Tante, Kakak, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Pondok Pinang, Maria dan Ian dari LLI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Saya Angel. Kami dari KUL LLI mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Kami dari keluarga Nungki dari KUL LLI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Cianpuri dari KUL Lebak Lestari mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dan Dari keluarga Sony Sumariningrat Dari KUL Lebak Lestari Indah mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga Simanjuntak, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Horas, horas, horas. Magdalena Simangunsong dari KUL RRI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal buat Pak Gembala Suwardi dan Ibu, buat teman-temanku di KUL LLI Point Square. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Teddy Burhansyah mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Saya Adi. Kami keluarga Adi Prayitno dari KUL Adiaksa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Damai di hati, Damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy
Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.